Halo sahabat teknik, balik lagi di channel MPEK Tech. Oke, di sini AC 1 PK. Jadi keluhannya itu terkadang dingin dan terkadang tidak dingin AC ini ya. Tiba-tiba dingin, kemudian lama-lama tiba-tiba tidak dingin. Jadi permasalahannya itu cukup simpel teman-teman. Jadi ini perlu kalian perhatikan. Jadi kesalahan-kesalahan kecil bisa membuat AC tidak dingin. Oke, di sini AC 1 PK dengan daya listriknya di sini teman-teman lihat 950 watt. Kalau kita rubah ke ampere, jadi dia kisaran ampernya itu 4,3. Ini ampere maksimalnya teman-teman. Oke, jadi perlu diingat ampere maksimalnya. Untuk ampere AC yang normal itu harus 80% dari ampere maksimalnya. Oke, jadi perlu teman-teman catat. Kalau bisa ampere kompresor runningnya itu harus di bawah dari ampere maksimalnya yang tertera di nameplate ini. Nah, di sini kita baca ampernya 4,7 teman-teman. Jadi lebih dari ampere maksimalnya. Secara otomatis kompresor ini bekerja dengan ekstra ya. Dan di sini saya rasakan anginnya panas ya, panas sekali, tidak hangat-hangat kuku. Dan teman-teman di sini bisa lihat tekanannya 60 PSI ya, 60 PSI, tapi ampernya di sini sudah lebih. Jadi teman-teman harus mengurangi ampere kompresor ini harus di bawah 4 ya, karena seperti standar ampere 1 PK itu maksimalnya 4 rata-rata ya. Jadi kita taruhlah di bawah 4, 3,8 atau 3,9. Karena di sini kita tahu ampere maksimalnya 4,3 ya, 4,0 masih mending lah ketimbang 4,7 ini teman-teman. Oke, sambil saya kurangi freonnya karena kasihan kompresornya bekerja keras ekstra. Di sini saya akan kurangi menjadi 50 PSI teman-teman. 50 PSI. Oke sahabat teknik, di sini saya kurangi freonnya. Dan bisa teman-teman lihat di displaynya itu ikut keluar oli kompresornya ya. Ini menandakan bahwa kompresor ini bekerja dengan ekstra. Beda jika kita mengisi freon itu di bawah dari ampere maksimalnya, itu pasti tidak ikut keluar olinya jika kita mengurangi freon ini ya teman-teman. Oke, di sini saya akan coba kasih 50 PSI. Ampernya masih di atas 4,3 teman-teman, 4,4. Nah, jadi sambil kita mengurangi freon ini, sebelum teman-teman mengurangi freonnya, yang harus teman-teman perhatikan adalah pastikan kipas outdoor ini kencang ya. Jika lemah, ini juga bisa memicu ampere kompresor naik. Jadi teman-teman harus pastikan kipas outdoor ini kencang ya. Kalau lemah, jadi coba ganti kapasitornya. Kemudian jika kipas outdoornya sudah dipastikan kencang, yang perlu kita perhatikan lagi yang kedua adalah di bagian kondensornya ini teman-teman. Jadi pastikan kondensornya itu bersih. Jika kotor, nah itu adalah salah satu pemicu ampere kompresor naik. Jadi teman-teman harus membersihkan kondensornya dulu. Setelah itu baru dicek lagi ampernya. Jika kipas outdoor sudah kencang, kemudian kondensor bersih, tapi ampernya masih tinggi, nah barulah kita mengurangi freonnya. Jadi itu yang perlu teman-teman ingat. Oke? Di sini kipas outdoornya kencang, kemudian kondensornya bersih, tapi ampernya melebihi dari ampere maksimal. Jadi mau tidak mau saya harus mengurangi freonnya. Nah, di sini sudah 4,0 teman-teman. Kita lihat tekanannya berapa.
ini sudah di bawah 50. Oke, saya rasa cukup dulu kita kurangi sambil kita monitor apakah ampernya mau naik lagi. Oke teman-teman, saya rasa kita kasih sampai di sini dulu ampernya 4,0 karena di sini sudah di bawah 50 psi. Karena takutnya nanti kalau kita terlalu mengurangi di bawah 50 psi itu ada terjadi pembekuan, ada bunga es di EPAP-nya. Oke, kita tunggu dulu reaksinya. Di sini ampernya 4,1 teman-teman, sudah di bawah ampere maksimal. Ini masih mending ya ketimbang tadi 4,7. Jadi yang mempengaruhi ampere itu naik macam-macam ya teman-teman. Yang pertama, kipas outdoornya lemah, kemudian yang kedua kondensornya kotor, kemudian yang ketiga kemungkinan besar sirkulasi pipanya ada yang buntu setengah ya, ada yang buntu setengah seperti itu teman-teman. Atau bisa jadi kasus yang terakhir yaitu dari kompresornya sendiri karena sudah tua. Dan yang terakhir yaitu dari panjang pipa instalasi ini. Oke, seperti yang kita tahu standar yang dikasih dari toko itu biasanya 3 meter ya teman-teman. Nah di sini panjang pipa instalasinya perlu teman-teman ketahui dari outdoor ini sampai ke indoornya itu 12 meter teman-teman. Nah ini adalah salah satu yang mempengaruhi ampere juga bisa tinggi seperti itu teman-teman. Oke, ini masih 4,1 dan tekanannya di 50 psi. Saya rasa ini sudah cukup ya, karena memang kemungkinan besar kondisi kompresornya sudah lemah atau mungkin ada yang buntu sedikit. Kalau kita buang nih sayang sekali freonnya ya. Jadi kita coba dulu tes di ampere segini apakah kompresornya akan overload. Saya rasa kompresornya tidak akan overload teman-teman karena belum mencapai ampere maksimalnya yaitu 4,3. memang beda sedikit ya. Oke, itu dia teman-teman yang perlu harus diperhatikan jika mengisi freon. Itu harus diperhatikan juga ampere maksimal dari kompresornya ya, karena kalau melebihi dari ampere maksimalnya itu bisa menyebabkan kompresornya overload. Jika kompresornya sudah overload, AC yang tadinya dingin maka secara tiba-tiba tidak akan dingin. Seperti itu teman-teman, kasus yang sering terjadi. Oke, mungkin itu dia yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like jika dirasa video ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini karena ke depan kita akan terus membahas seputar teknik yang tentunya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, sampai jumpa di video-video selanjutnya.